Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas A angkatan 2020, akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam pembuatan makalah yang berjudul Efektivitas Daun Salam untuk Menurunkan Kadar Asam Urat. Ini untuk anggota kelompok kami. Yang pertama Muhammad Rafli, yang kedua Karina Paramita, ketiga Ogi Setiawati, saya sendiri, yang keempat Sylvia Okta, kelima Aulia Fitri, keenam Indah Anastasia, yang ketujuh Faikotul Hikmah, yang kedelapan Anggun Afrik Rozana, dan yang kesembilan Dewi Diniatul. Sebelum memasuki materi utama, alangkah lebih baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu asam urat. Asam urat merupakan hasil akhir dari metabolisme purin melalui jalur metabolisme biokimiawi yang kompleks, menurut Kumayunaro 2017. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan asam urat yaitu yang pertama, produk dari katabolisme purin dengan bantuan enzim guanase dan santin oksidase. Yang kedua, pada dasarnya keberadaan asam urat itu merupakan hal yang normal dalam tubuh. Tetapi ketika kadarnya berlebihan, itulah yang menyebabkan asam urat ini dikatakan tidak normal dalam tubuh. Selanjutnya, sintesis asam urat itu dimulai dari terbentuknya basa purin dari gugus ribosa, yaitu 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau PRPP yang didapat dari ribosa 5-fosfat. Selanjutnya, asam urat itu tidak dapat dimetabolisme lanjut, sehingga hanya dapat diekskresi sebagian besar melalui ginjal dan 30% melalui saluran cerna dengan bantuan bakteri usus. Dan ketika kadar asam urat dalam darah itu melebihi batas normal, maka hal itu lazim disebut dengan hiperurisemia. Selanjutnya yaitu mengenai sintesis dari asam urat sendiri. Sintesisnya dimulai dengan metabolisme DNA dan RNA, yang kemudian DNA menjadi adenosin dan RNA menjadi guanosin. Adenosin akan mengalami deaminasi menjadi inosin monofosfat atau IMP, lalu IMP ini akan mengalami defosforilasi yang membentuk hiposantin. Deaminasi menjadi santin. Hiposantin itu akan diubah oleh santin oksidase menjadi santin, dan santin akan diubah oleh santin oksidase menjadi asam urat. Adapun korelasi asam urat dengan sistem, asam urat itu tidak dapat dimetabolisme lanjut, sehingga hanya dapat diekskresi sebagian besar melalui cerna dengan bantuan bakteri usus. Asam urat itu akan difiltrasi secara bebas di glomerulus, dan sebagian besar akan direabsorpsi. Kemudian akan disekresikan ke dalam tubulus proximalis dan di lengkung Henle. Di dalam tubulus contortus distalis, sebagian besar diabsorpsi kembali dan sisanya akan diekskresikan melalui urin. Adapun kenaikan kadar dari asam urat ini atau yang dinamakan hiperurisemia tadi, ketika dia dalam durasi yang lama itu akan menimbulkan kristal yang terakumulasi di sendi dan disebut dengan gangguan. Kristal ini semakin lama dalam tubuh, maka akan semakin menumpuk dan bisa menyebabkan nekrosis pada jaringan di sekitarnya sehingga timbul nyeri maupun inflamasi. Selanjutnya mengenai gout arthritis. Yang pertama yaitu definisinya. Gout arthritis itu merupakan penyakit yang ditandai dengan pengendapan kalsium monosodium urat atau MSU dalam jaringan, menurut Ragab et al. 2017. Mengenai faktor penyebabnya, di sini yang paling utama itu adalah peningkatan produksi asam urat dalam tubuh, bisa kesalahan diet, ataupun bisa penurunan ekskresi asam urat. Sedangkan untuk manifestasi klinisnya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama, pada tahap ini, gejala utama yang timbul itu adalah radang sendi yang terjadi sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Pasien bisa tidur tanpa gejala, bangun dengan rasa sakit yang parah, bahkan tidak bisa berjalan. Adapun keluhan monoartikular itu bisa berupa nyeri, peninggian, kemudian merah dan hangat,
keluhan sistemik vertikal seperti leukositosis dan peningkatan eritrosit. Sedangkan radiografinya hanya ditemukan proses periartikular jaringan lunak. Keluhan membaik dengan cepat setelah beberapa jam, bahkan tanpa terapi. Selanjutnya, pada tahap interkritikal, seseorang akan berada dalam kondisi sehat dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yaitu tahap intermittent gout arthritis akut. Serangan pasien itu bersifat relevan, itu mengakibatkan jarak satu serangan dan serangan berikutnya. Kemudian pertemuan dari serangan lebih lama itu dan jumlah serangan menengah yang akan datang. Dan yang terakhir, tahap tofacius kronis, itu akan terbentuk benjolan di sekitar sendi lilac yang meradang dan disebut dengan topi. Nah, topi ini berupa gumpalan keras berisi bubuk kapur yang merupakan endapan kristal monosodium urat. Dia akan merusak sendi dan menyebabkan beberapa kerusakan lain. Karena seperti halnya karena ukuran sepatu yang semakin membesar, maka akan menyebabkan pasien tidak bisa memakainya lebih besar juga. Selanjutnya, mengenai tanaman daun salam, ini sedikit klasifikasinya, yaitu divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordonya Myrtles, familinya Myrtaceae, genus Syzygium, dan spesiesnya Syzygium polyanthum. Daun salam ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah sampai pegunungan setinggi 1.800 meter dan tersebar mulai dari Burma ke arah selatan sampai ke Indonesia, menurut Nintias dan Ramadian 2016. Tanaman ini merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki kandungan kimia yang dapat digunakan sebagai obat tradisional. Nah, ini merupakan beberapa kandungan dari Syzygium polyanthum atau daun salam, sehingga daun salam ini bisa dikatakan bisa untuk menurunkan kadar asam urat. Yang pertama, kandungan kimia yang terkandung dalam tanaman salam ini diantaranya yaitu flavonoid, polifenol, saponin, triterpenoid, alkaloid, tanin, minyak atsiri 0,05% yang terdiri dari fenol, lakton, dan sesquiterpen. Senyawa flavonoid itu merupakan salah satu kandungan kimia dalam daun salam yang mempunyai aktivitas sebagai antiinflamasi dan antioksidan, kemudian bisa menghambat kerja enzim santin oksidase sehingga pembentukan asam urat dapat terhambat. Kemudian minyak atsiri yang terdiri dari citra dan eugenol dalam daun salam itu juga bermanfaat untuk anti nyeri atau analgesik dan peluru kencing atau diuretik. Kemudian dari polifenol, triterpenoid, alkaloid itu bersifat diuretik dan urin itu diproduksi lebih banyak sehingga asam urat pun ikut keluar bersama urin. Dan kandungannya sebagai diuretik, daun salam itu bisa memperbanyak produksi urin sehingga dapat menurunkan kadar asam urat. Ini merupakan cara membuat ekstra daun salam, sangat mudah. Alatnya dibutuhkan cukup panci, gelas, dan timbangan. Untuk bahannya, daun salam sebanyak 0,36 gram, airnya 1.500 cc. Untuk langkah kerjanya, yang pertama, bisa menimbang daun salam dengan dosis 0,36 gram per kilogram berat badan. Kemudian, kita bisa memanaskan air dalam panci kurang lebih 1.500 cc. Selanjutnya, setelah mendidih dengan didih 90 derajat, kita bisa masukkan daun salam yang telah ditimbang. Kita bisa merebusnya selama kurang lebih 15 menit, kemudian hasil air rebusannya bisa didinginkan dan bisa langsung diminum setiap pagi sebanyak 100 cc. Berikutnya mengenai efektivitas berdasarkan hasil penelitian. Jadi berdasarkan jurnal yang kami peroleh dan berdasarkan hasil penelitian jurnal tersebut, setelah pemberian air rebusan daun salam 2 kali sehari selama 7 hari, ditemukan kadar asam urat masih dalam kategori hiperurisemia. Tetapi secara klinis menunjukkan adanya pengaruh dengan didapatkan kadarnya. Yang pertama, sebelum pemberian air rebusan, itu hiperurisemia golongan 3 itu 33,3%, golongan 2 sebanyak 58,30%, dan golongan 1 sebanyak 8,3%. Dan sesudah kadar asam uratnya tidak ditemukan lagi kategori hiperursemia pada golongan 3, pada golongan 2 hanya ditemukan sebanyak 25%, pada golongan 1 41,7%,
dan pada golongan dan kadar asam urat normalnya 33,3%. Jadi hasil penelitian ini tentunya memberikan gambaran bahwasannya daun salam ini cukup memiliki pengaruh yang signifikan untuk menurunkan kadar asam urat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Angguna Firkozana, NIM 2023-10-10-96. Mohon izin untuk melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya yaitu farmasetika. Untuk obat herbal ekstrak daun salam, pengobatannya itu berbentuk sediaan cair, dikarenakan proses pembuatannya direbus dengan air, di mana hasil cairan ekstrak dari daun salam inilah yang akan diminum setelah direbus dengan air selama kurang lebih 15 menit. Sedangkan rute pemberiannya melalui rute pemberian obat oral. Next. Yang selanjutnya merupakan farmakokinetik. Farmakokinetik dari pemberian obat herbal daun salam yang pertama yakni absorpsi. Flavonoid yang terkandung dalam daun salam yang memiliki bentuk aglikon dapat diabsorpsi melewati dinding usus. Flavonoid diabsorpsi bersama dengan asam empedu dan melalui epitel dan masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya distribusi. Distribusi flavonoid dapat melalui vena porta dan segera didistribusikan ke organ berdasarkan jumlah aliran darah. Yang ketiga, metabolisme. Sebagian besar flavonoid akan dimetabolisme di hati. Selain itu, juga dapat dimetabolisme di dinding usus serta ginjal. Yang keempat, ekskresi. Flavonoid yang sudah dimetabolisme akan diekskresikan oleh ginjal dan dibuang melalui organ-organ lainnya. Next. Farmakodinamiknya, obat herbal daun salam yang memiliki banyak kandungan serta bermanfaat untuk tubuh seperti flavonoid yang berpengaruh terhadap kadar asam urat. Ketika flavonoid tersebut diabsorpsi oleh tubuh, maka akan terjadi peningkatan fungsi biologis seperti sintesis protein, diferensiasi dan proliferasi sel, serta angiogenesis. Selain itu, flavonoid dapat memekanisme kerjanya dalam tubuh, dapat menstimulasi sekresi insulin dan menghambat absorpsi glukosa sehingga laju glukosa darah tidak terlalu tinggi. Toksisitas flavonoid masih tergolong rendah, tetapi jika dikonsumsi secara berlebih dapat berperan sebagai mutagen dan menghambat enzim-enzim tertentu yang penting untuk metabolisme hormon. Next. Dosis dan efek samping. Dosisnya daun salam yang digunakan yaitu dengan dosis 0,36 gram per kilogram BB, air rebusan yang telah didinginkan dan diukur dengan gelas ukur sebanyak 100 cc. Hasil rebusan tersebut dapat diminum setiap pagi dengan jangka waktu 14 hari untuk dapat diukur kadar asam uratnya dengan menggunakan alat ukur asam urat. Untuk efek sampingnya, terdapat penurunan kadar gula darah. Selain itu, beberapa efek samping lainnya apabila daun salam yang diberikan berlebihan yaitu radang akut saluran pencernaan, iritasi saluran pencernaan, reaksi alergi, asma, infeksi kulit, serta sesak nafas. Next. Indikasi dan kontraindikasinya, yang pertama untuk pasien yang menderita asam urat. Daun salam memiliki kandungan flavonoid yang bermanfaat untuk mengurangi kadar asam urat dalam darah dengan cara mengkonsumsi dengan direbus dengan air lalu diminum air rebusannya. Yang kedua, untuk pasien darah tinggi. Daun salam dapat menurunkan tekanan darah tinggi.
Dengan kandungan flavonoid dan antioksidan tinggi dalam daun salam menunjukkan khasiat untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, pasien yang imun tubuhnya menurun. Pasien dengan kondisi tersebut dapat mengonsumsi air rebusan daun salam untuk mengikat fagositosis dalam darah dan leukosit yang mengaktifkan respon imun tubuh. Pada ibu hamil dan menyusui, anak-anak, seseorang yang alergi terhadap daun salam, dan seseorang yang mengonsumsi obat diabetes atau insulin. Karena dikhawatirkan akan menyebabkan gula darah rendah, dan dalam pemberian air rebusan dalam daun salam ini harus dipantau tanda dan gejala hipoglikemia atau hiperglikemia. Next. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu penggunaan obat-obatan non-farmakologi memiliki kecepatan reaksi yang lebih lambat daripada obat farmakologi. Yang kedua, meskipun obat herbal, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan dosis, toksisitas, dan efek samping penggunaannya. Yang ketiga, penggunaan obat herbal tetap menjaga gaya hidup sehat dan menjaga pola makan dengan menghindari makanan yang tinggi purin seperti jeroan, kepiting, melinjo, dan lain-lain. Next. Ini untuk implikasinya, yang pertama monitoring dan antisipasi efek samping konsumsi air rebusan daun salam, berupa meminimalkan faktor efek samping daun salam, memantau kenaikan kadar gula darah setelah mengonsumsi air rebusan daun salam, tidak mengonsumsi daun salam secara berlebihan, yaitu sekitar 0,36 gram per hari, mengonsumsi air rebusan daun salam dengan didampingi tenaga kesehatan untuk mencegah kemungkinan adanya efek samping. Yang kedua, perawat dapat mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penggunaan obat herbal, seperti rebusan daun salam untuk menurunkan kadar asam urat yang penggunaannya harus sesuai dengan dosis. Karena jika seseorang menggunakan atau mengonsumsinya tidak sesuai dengan dosis yang ditentukan, maka dapat menimbulkan efek samping. Apabila peningkatan kadar asam urat sudah terjadi pada klien, maka perawat juga berperan sebagai edukator yang nantinya dapat memberikan informasi kepada klien mengenai pentingnya melakukan kontrol kadar asam urat dan tetap melakukan gaya hidup sehat. Hal tersebut dapat meningkatkan perubahan perilaku klien sehingga persentase kadar asam urat pasien yang tinggi atau buruk dapat diminimalkan. Menurut Makiyah tahun 2020. Next. Ini untuk referensi yang kita ambil dari kelompok kami. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.